Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim ala Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum kita kuliah, kita doa dulu, doa mulai. Oke, selamat pagi semua mahasiswa kelas TRPL 1B dan 1A. Karena video ini akan kita share ke juga 1A. Kita masuk semester 2 ya, nggak nyangka sudah semester 2. Dan materi kita di semester 2 ini salah satu materi favorit saya ketika kuliah dulu, yaitu kalkulus. Kalkulus ini merupakan salah satu materi cabang matematika yang banyak sekali aplikasinya di dunia ini. Kalkulus. Pada dasarnya semua siswa yang pernah SMA ataupun SMK itu sudah pernah ketemu kalkulus. Nah ini ya, kalkulus itu sih ini intinya. Intinya kalkulus itu adalah turunan dan integral. Sudah pernah belajar ya? Ketika Sudah, sekolah? Sudah, ada yang belum pernah? Itu pertanyaan. Ada yang belum pernah belajar ini ke turunan atau integral? Ada yang belum pernah belajar? Oke, sambil saya menjelaskan, tolong dijawab di kolom chat. Pernah belajar? Kemudian apakah memahami ya? Apakah paham dengan turunan atau integral? Oke, itu sambil saya menjelaskan, silakan dijawab di kolom chat. Itu soalnya apakah pernah belajar turunan dan integral dan apakah paham dengan itu? Sebab ini lumayan apa ya? Salah satu mata kuliah yang mata pelajaran yang penuh dengan cacing-cacing ya. Penuh dengan cacing-cacing. Untuk mengingat turunan itu kalau pernah apa? Misalkan ada satu fungsi y ya, y sama dengan x pangkat 3 misalkan. Maka turunan bisa ditulis sebagai y aksen. Penulisan turunan ada beberapa, nanti kita lihat. Itu sama dengan 3x pangkat 2. Oke, ini turunan. Kalau integral simbolnya nanti misalkan kita ada satu fungsi. Misalkan ini 3x pangkat 2 ini kita integralkan. Integral itu simbolnya ini ya. Cacing sakti ini ya. Cacing sakti ini kemudian misalkan 3x pangkat 2 itu kita integralkan terhadap x itu sama dengan x pangkat 3. Itu tambah dengan c. Oke. Ini sedikit menstimulus ingatan mahasiswa sekalian tentang dua, Ari Kurniawan ngerti ini mudah sekali. Turunan dan integral. Jadi intinya, bukan inti sih, dua cabang utama pada kalkulus itu adalah turunan dan integral. Jadi mata kuliah kita ini akan membahas seputar itu. Ini pembahasan kita ini sebagai gambaran umum tentang kuliah kita semester ini. Pak, apa sih hubungannya RPL sama kalkulus? Nah, di sini pertanyaan yang mungkin ditanyakan oleh mahasiswa, meskipun tidak ditanyakan tetap akan saya jelaskan. Hubungannya, nah ini kalkulus ini merupakan basic, salah satu matematika dasar yang mesti dikuasai untuk
mahasiswa TI, terutama ketika mereka ingin membuat proyek-proyek terkait dengan machine learning. Machine learning, deep learning, artificial intelligence itu adalah bidang-bidang yang di dalamnya terdapat penerapan kalkulus. Sehingga minimal untuk mahasiswa TRPL, ini minimal ya, seminimal mungkin ini minimal tidak alergi dengan kalkulus. Nah, itu yang saya inginkan. Target utama di kelas ini secara umum minimal mahasiswa tidak alergi dengan simbol-simbol ini. Ketika dia ketemu simbol-simbol ini, tidak ada rasa benci di dalam hatinya. Ketika dia melihat simbol ini, dia tidak seperti melihat calon presiden yang tidak dia sukai. Nah, ini yang mesti kita buang jauh-jauh dari mahasiswa. Itu minimalnya ya, seminimalnya itu. Yang diharapkan sesungguhnya sih sebetulnya mahasiswa memahami konsepnya. Konsep kalkulus ini itu yang penting untuk dipahami sebab ini yang akan digunakan di dunia kerja nanti. Dulu mungkin kita ketika sekolah nggak membayangkan ini manfaatnya apa sih, ternyata ketika kalian belajar machine learning, deep learning, artificial intelligence, itu adalah penerapan ilmu-ilmu kalkulus. Plus ilmu-ilmu matematika yang lain ya. Tapi kalkulus ini yang lumayan momok bagi sebagian programmer. Ketika ketemu kalkulus, mereka tidak suka dan mereka menjadi pusing. Saya lanjutkan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kita hapus. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Sambil menghapus ini. Lanjut, Pak. Ya, silakan. Siapa tuh? Raihan Surya, silakan. Oke, saya lanjut dulu. Sambil berpikir, saya lanjutkan dulu. Nah, ini adalah 4 pembahasan utama selama 1 semester ini. Yang pertama, nah ini intinya ada turunan integral, ini 2 cabang utama pada kalkulus. Namun sebelum memasuki 2 pembahasan ini, maka kita mesti terbiasa dulu dengan fungsi dan limit. Nah, ini sebetulnya konsep umum yang mesti kita pahami sebelum kita mulai membahas tentang turunan dan integral. Jadi fungsi limit ini sebetulnya dia umum, namun dia menjadi basic untuk kita masuk membahas turunan dan integral. Nah, untuk di machine learning-nya sendiri itu nanti muncul di sini, jadi kalkulus multivariabel. Kalau selama ini kita hanya membahas X saja gitu ya, kita selama ini kan membahasnya itu X saja gitu ya. X. Satu fungsi X apa juga enggak. Kita biasanya membahas fungsinya itu fungsi X. Nah, ketika kalkulus multivariabel itu fungsi kita menjadi bukan hanya X, Y, Z, dan sebagainya. Di sini sebetulnya tergambar lanjutan mata kuliah. Sem lalu kalian belajar aljabar linear kan? Halo? Belajar, Pak. Nah, aljabar linear itu belajar vektor dan matriks. Nah, vektor dan matriks itu sebetulnya sebagai gambaran multivariabel. Bahwa variabel kita itu jumlahnya sudah tak terhingga lagi. Jumlahnya sudah banyak, bukan hanya sebatas satu variabel seperti yang kita bahas ketika SMA. Di sini yang menjadi penerapan kalkulus di deep learning, machine learning, dan sebagainya. Namun sebelum masuk membahas yang ini, dipastikan dulu kita terbiasa dengan 2 ini, turunan integral. Nah, sebelum turunan integral, kita diharapkan terbiasa dengan fungsi dan limit. Nah, ini sebagai gambaran
kuliah kita satu semester ini 4 pembahasannya. Nah, lanjutkan lagi. Oke, catatan yang mungkin penting. Pertama, lebih ditekankan kepada pemahaman konsep. Jadi mahasiswa diharapkan penjelasan saya nanti tolong diperhatikan sebab dia terkait dengan konsep. Kerja kelompok lebih menjadi prioritas. Nah, di sini tetap ya sama dengan semester lalu, kegiatan tetap kita utamakan pada kegiatan kelompok. Minimal kalau kita nggak paham tuh nggak sendiri gitu. Kita sama-sama tidak paham. Itu akan lebih menyenangkan ya dibandingkan kita pahamnya sendiri-sendiri, itu sedih loh. Tapi kalau kita nggak pahamnya bersama-sama, itu akan menjadi lebih bahagia. Minimal kita bisa menertawakan ketidakpahaman teman kita. Dan kalau paham, ada satu paham, dia bisa berbagi kepahamannya kepada anggota kelompoknya. Sehingga lebih optimal pembelajaran kita. Yang ketiga, pengerjaan hitung-hitung matematika diutamakan menggunakan software. Nah, di sini yang mahasiswa nggak usah panik dengan soal-soalnya nanti gitu. Dalam artian mahasiswa tidak akan saya tuntut untuk waktu itu mau habis. Mahasiswa tidak akan dituntut untuk membuat hitung-hitungan matematika secara manual. Nanti akan ditunjukkan bagaimana menjawab soal tersebut menggunakan software. Nah, software yang kita gunakan itu adalah Python, dan Python-nya kita gunakan di sini saja. Ini adalah di Google ada apa ya? Bisa kita buat codingan di sana dan bisa kita share secara online, sehingga kita bisa cek semua masing-masing. Tahapan-tahapan nanti akan ditunjukkan ketika di kelas. Yang kelima, pengerjaan secara manual tetap perlu dilakukan, terutama dalam proses memahami konsep. Jadi yang manual itu, menulis-nulis itu menandakan kita masih manusia ya. Dan lebih cenderung untuk lebih mudah untuk memahami konsep ketika kita menuliskan apa yang kita coba bahas. Nah, ini 5 catatan yang mungkin penting yang mesti mahasiswa ketahui, bahwa kelas kita itu bukan kelas hitung-hitungan seperti SMA, kalian dikasih soal, kemudian kerjakan soal tersebut. Enggak, bukan seperti itu yang kita harapkan. Yang kita harapkan mahasiswa paham konsepnya dan bisa menyelesaikan soalnya seefisien mungkin. Seefisiennya salah satunya kita menggunakan software yang ada. Dan mungkin itu pembahasan di slideshow-nya. Untuk tanya jawab saya persilahkan. Untuk ini saya stop dulu record-nya ya. Karena kita stop, saya tutup dengan